semoga kita semua diberi kesehatan ya. Langsung saja hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, dan pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk supaya kita mengetahui bagaimana cara membuat puisi. Apakah anak-anak ibu mengetahui siapakah nama tokoh yang ibu tempel di papan ini? Oke, kalau tidak tahu, beliau adalah patih kerajaan Majapahit yang bernama Gajah Mada. Beliau adalah tokoh yang paling besar yang mempunyai cita-cita yang sangat besar, yaitu menyatukan pulau-pulau dan kerajaan menjadi satu, yaitu Nusantara. Langsung saja anak-anak ibu bisa mendengarkan ibu bercerita tentang cita-cita besar patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energi. Memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaannya dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinan yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhunawana Tangungdewi Jayawisnuwardhani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga saat ini loh. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Pelapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah pelapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Serang, Tanjung Pura, Harupahang atau Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, dan Palembang. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujudnya dengan menyatukan wilayah-wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu, wilayah Nusantara bahkan lebih besar dari kawasan negara Indonesia saat ini. Saat itu, wilayah Nusantara meliputi seluruh Semenanjung Melayu, Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia. Baiklah anak-anak ibu, bisa kita contoh dari Gajah Mada ini kalau kita tuh harus bersungguh-sungguh dalam bekerja, dan banyak lagi yang bisa kita contoh dari beliau ya. Sekarang di sini ada beberapa yang harus kita lengkapin. Yang pertama, gimana asal-usul, perjalanan karir, cita-citanya, sikap dan nilai. Dari cerita yang ibu ceritakan tadi, Gajah Mada itu memiliki asal-usul. Patih Gajah Mada berasal dari lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan yang kaya ataupun dari bangsawan. Selanjutnya, perjalanan karir. Memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara karena kemampuannya. Ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara. Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhunawana Tunggaldewi Jayawisnuwardhani. Selanjutnya, cita-cita Gajah Mada. Cita-cita Gajah Mada kan kita sudah tahu, yaitu ingin mempersatukan daerah-daerah di wilayah Nusantara. Selanjutnya, sikap dan nilai. Bisa kita lihat dari cerita yang ibu bacakan tadi, kegigihan dan bekerja keras untuk masuk dalam lingkungan kerajaan, dan berani dan bertanggung jawab terhadap janji yang diikrarkan. Baiklah anak-anak ibu, dari peta ini ada pula puisi tentang Gajah Mada. Mahapatih Gajah Mada karya Karitas berbunyi seperti ini. Wahai Mahapatih Gajah Mada,
Sejarah telah mengukur nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapatih Gajah Mada, tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapatih Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu sebagai pahlawan kami. Ini adalah puisi tentang Mahapatih Gajah Mada. Baiklah anak-anak ibu, puisi itu merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsur seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Dan ibu ingin menjelaskan juga cara membuat puisi. Yang pertama, menentukan jenis puisi yang hendak dibuat, menentukan tema dan pesan yang hendak disampaikan, mengembangkan tema menjadi kalimat berdasarkan hasil imajinasi, dan menuangkan ide dalam uraian kata-kata yang sesuai kaidah puisi. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa dimengerti anak-anak ibu ya. Jika ada yang ingin dipertanyakan, boleh nanti dipertanyakan sama ibu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.